Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan hikmahnya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan agar dapat menjalani aktivitas seperti biasa ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dan penuh teknologi seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Iksan dengan stambuk M1B1 18023 dari kelas ilmu lingkungan A. Ingin mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat, yaitu PowerPoint tentang pengelolaan lingkungan hidup. Rumusan masalah pada PowerPoint ini yaitu bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di abad 21 ini. Dan tujuannya bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di abad 21 ini. Baik, pengelolaan lingkungan hidup yang ingin saya bahas yaitu seperti pada PowerPoint ini. Baik, yang pertama tentang politik hijau. Politik hijau adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis, yang berakar pada kepedulian terhadap lingkungan hidup, keadilan sosial dan kehidupan, demokrasi yang dibangun dari perilaku dan budaya yang dimiliki setiap individu. Politik hijau memberikan karakteristik politik hijau dalam kerangka ekosentrisme dan menolak pandangan antroposentris yang menitik beratkan bahwa nilai moral berpusat pada manusia. Pandangan ekosentris ini menempatkan fokus utamanya pada lingkungan atau ekosistem dalam aspek kehidupan. Sedangkan John Berry, politik hijau didasarkan pada 3 prinsip, antara lain sebuah teori distribusi, sebuah komitmen terhadap proses demokratisasi, usaha untuk mencapai keberlangsungan ekologi. Yang kedua, ekonomi hijau mendefinisikan ekonomi hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan, yaitu UNED. Seperti yang kita lihat pada PowerPoint ini, UNED sendiri mengurangi kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja dan kesetaraan sosial, mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan rendah emisi, mendukung pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya energi, mengakui nilai dan investasi sumber daya alam. Kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan yang didasarkan pada prinsip ekologis. Program pembangunan kota hijau, seperti yang kita lihat atribut kota hijau pada PowerPoint ini. Bangunan hijau. Green building adalah bangunan yang mana sejak tahap perencanaan pembangunan, pengoperasian hingga operasional pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan memperhatikan kesehatan penghuninya. Tujuan bangunan hijau yaitu meminimalkan pemakaian energi dan sumber daya, terutama yang berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui, misalnya bahan tambang, meminimalkan emisi atau buangan yang berasal dari proses konstruksi, pemakaian dan pembongkaran bangunan. Ya, seperti yang kita lihat pada PowerPoint ini, green building, penerapan konsep pembangunan, manfaat dan kriterianya. Ya. Intrusi hijau. Mengapa sistem intrusi kita tidak bertindak seperti suatu ekosistem, di mana jenis limbah dimungkinkan sebagai sumber daya untuk jenis intrusi lain, yang demikian mengurangi penggunaan bahan baku, polusi, dan menghemat biaya pengolahan limbah. Pembangunan intrusi hijau yang dapat kita lihat di PowerPoint ini. Pengertian industri hijau, prinsip industri hijau, tantangan industri hijau, sasaran pengembangan. Industri hijau. Produksi bersih didefinisikan sebagai strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat
preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus dan proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan untuk mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Prinsip pokok strategi produksi bersih: minimumkan penggunaan bahan baku, air, energi, pemahaman analisis daur hidup produk, aplikasi teknologi ramah lingkungan, manajemen SOP, pengaturan sendiri atau self-regulation dengan kesadaran dan bukan command and control, dan ada perubahan pola pikir, sikap, tingkah laku semua pihak. Aktivitas produksi bersih: reduce, reuse, recycle, recover. Manfaat penerapan produksi bersih antara lain lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya alam, mengurangi biaya-biaya yang berkenaan dengan lingkungan, mengurangi atau mencegah terbentuknya pencemar. 4. Mencegah berpindahnya pencemar dari satu media ke media lain. Yang kelima, mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Yang keenam, memberikan peluang untuk mencapai sistem manajemen lingkungan pada ISO 14000. Baik, selanjutnya label ekologi. Dapat kita lihat di PowerPoint. Ekolabel adalah salah satu syarat yang diterapkan pada perdagangan bebas pada abad 21 sebagai tanda pada mata dagangan yang menerangkan bahwa produksi mata dagangan tersebut memenuhi persyaratan tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, teknologi hijau. Teknologi ramah lingkungan yaitu teknologi yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia namun tidak mengakibatkan kerusakan atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekelilingnya. Teknologi hijau sendiri dapat kita lihat di PowerPoint, dapat ya seperti itu. Organisasi hijau yaitu dapat kita lihat di PowerPoint ini IPCC, GEF, WWF, UNEP, World Nature Organization. Organisasi hijau pemerintah Indonesia yaitu dapat kita lihat PowerPoint sendiri. Perilaku hijau, green behavior, adalah salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitar. Prinsip perilaku hijau dapat kita lihat di PowerPoint. Selanjutnya, perilaku hijau, penanaman nilai dalam green behavior, karena nilai kerap dianggap sebagai wujud efektif yang berada dalam diri seseorang. Membangun perilaku hijau di rumah: hemat listrik, hemat air, hemat kayu dan kertas, reuse, reduce, and recycle. Di lingkungan kerja, gunakan transportasi publik, gunakan email daripada menggunakan mesin fax atau tulisan tangan, matikan lampu atau alat elektronik yang tidak digunakan, gunakan monitor komputer dengan LCD lebih hemat, gunakan AC seminimal mungkin. Itu saja dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.